Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kinerja kelompok kami, yang dimana kami ini menggunakan proyek peluncuran roket. Nah, di sini akan langsung dijelaskan oleh eh, Hendrik. Kepada saudara Hendrik, dipersilakan. Jadi di sini ada yang pertama beberapa bagian penting untuk suksesnya program ini. Yang pertama-tama itu ada skin builder untuk membantu mendesain JavaFX, cara menghubungkan ke NetBeans yaitu melalui tools. Lalu yang kedua ada exam itu untuk database MySQL. Lalu yang kedua itu ada penjelasan hasil training. Nah, setelah programnya kita running, maka akan tampil seperti ini. Di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu ada bandara antariksa, roket robot, roket astronot, lalu ada peluncuran. Jadi di bandara antariksa ini kita ada nama bandara antariksanya, lalu kita bisa memilih lokasinya di mana, di Indonesia, Jepang, atau yang lainnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan data. Data yang ditambahkan nanti bakalan tersimpan. Lalu ada roket robot, di roket robot juga sama, ada nama roket, nama robot, lalu bisa kita tambahkan datanya. Lalu roket astronot gitu juga sama, ada nama roket, jumlah awak, bisa kita tambahkan data dan membersihkan datanya. Lalu untuk peluncuran roket, di sini ada ID roket. ID roketnya ini nanti akan bertambah secara otomatis, lalu ada nama roketnya dari yang kita inputkan tadi, dan di sini kita bisa memilih tanggal untuk peluncuran roketnya dan memilih bandara antariksanya. Lalu penjelasan yang ketiga akan dijelaskan oleh Alek. Oke, saya lanjutkan. Di sini kami sudah membuat kelas diagramnya, di mana ini adalah kelas diagram dari proyek yang kami kerjakan. Di sini di kelas diagram pertama yaitu ada roket. Nah, di roket itu memiliki atribut dari string roket, dan sedangkan roket astronot itu memiliki atribut integer awak, dan roket robot itu memiliki string robot. Nah, jadi roket astronot itu dimiliki oleh roket, dan roket robot itu dimiliki oleh roket juga. Lalu selanjutnya ada di peluncuran roket. Nah, di peluncuran roket ini terdiri dari integer luncur, string tanggal, string nama bandara, dan string nama negara ya. Nah, lalu di peluncuran roket itu memiliki bandara antariksa, yang dimana di bandara antariksa itu memiliki string nama bandar dan string nama negara. Dan di peluncuran roket itu dimiliki oleh roket dan harus memiliki roket dan memiliki bandara antariksa. Sedangkan bandara antariksa itu hanya memiliki satu peluncuran roket, seperti itu, atau tidak sama sekali. Nah, selanjutnya dari IRD. Nah, ini adalah bentuk IRD dari proyek di atas, yaitu ada di mana ada roket. Nah, roket itu memiliki roket astronot dan roket robot. Nah, lalu di peluncuran roket itu memiliki roket dan memiliki bandara antariksa. Sedangkan bandara antariksa itu tidak harus memiliki peluncuran roket. Dan roket pun tidak harus memiliki peluncuran roket. Seperti itu. Lalu di sini akan menjelaskan bagaimana implementasi dari IR diagram. Nah, jadi di sini kan udah ada nih dari peluncuran roket. Nah, di peluncuran roket ini itu tidak bisa diisi kalau bandara antariksanya itu tidak diisi. Jadi kita harus mengisi bandara antariksanya dulu. Jadi logikanya dalam peluncuran roket itu harus memiliki bandaranya, harus memiliki tempatnya dan memiliki roketnya. Baru kita bisa meluncurkan roket. Setelah kita jelaskan ke hubungannya. Jadi roket dari kelas roket astronot itu telah mengekstend jadi roket itu. Nah, dan seterusnya dari roket astronot mengekstend ke roket. Seperti itu. Nah, lalu kelas roket robot juga mengekstend ke roket. Jadi dua itu tadi dari roket astronot sama roket robot itu sama-sama mengekstend ke roket. Seperti itu. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk menjelaskan kode koneksi ke database itu yang dijelaskan oleh Diva. Pada saudara Diva, dipersilahkan. Jadi di sini untuk koneksi ke database-nya itu menggunakan bantuan dari kelas DB Connector. Di sini DB Connector-nya ada dua konektor database, ada MySQL dan juga ada SQLite. Nah, jadi untuk agar dapat mengkoneksikan program ke database, kita memerlukan library SQLite dan juga MySQL Connector. Lalu kita masukkan ke dalam library ini. Setelah persiapan untuk mengkoneksikan sudah selesai, lalu kita membuat kelas untuk data modelnya. Nah, di dalam data model ini kita memanggil ini tadi, memanggil connection dan juga memanggil DB connector.
untuk memilih menggunakan MySQL atau menggunakan SQLite. Lalu di sini ada beberapa metode, yaitu untuk kode koneksi dari program untuk kode koneksi di MySQL. Di sini ada metode add bandar. Di sini ada kodenya yaitu insert into bandar antariksa, nama bandar dan negara. Lalu ada juga metode add rocket robot. Di sini insert into rocket, nama rocket, value-nya ini itu akan mengambil dari kelas rocket robot. Lalu ada metode rocket astronaut sama seperti rocket robot tadi. Masukkan nama roket, lalu di sini insert into rocket astronaut, nama roket dan juga jumlah awak. Di sini untuk datanya itu diambil dari kelas rocket astronaut. Lalu ada metode add peluncuran, yaitu untuk menginsert ke dalam tabel peluncuran roket. Di sini ada yang di insert, ada 4 yang di insert, yaitu diambil dari atribut peluncuran roket. Lalu di sini ada kode untuk menentukan ID maksimal. Di sini flag max ID luncur. Jadi ID luncur yang paling maksimal ini akan ditambahkan 1. Lalu di sini ada observable list nama roket untuk mengambil data nama roket nanti untuk dimasukkan ke dalam ini kelas peluncuran roket. Lalu ada get nama bandariksa untuk ini mengambil data bandariksa. Lalu di sini ada data bandariksa untuk tabel bandariksa, ada data roket robot untuk tabel roket robot, data roket astronaut untuk tabel roket astronaut, yaitu ada select nama, jumlah awak. Akan mengambilkan nama dan jumlah awak. Di sini get data luncur yaitu untuk mengambil tabel data peluncuran roket. Ada 4 yang diambil yaitu ID luncur, nama roket, tanggal, dan bandariksanya. Penjelasan kode koneksi ke database sekian. Untuk selanjutnya desain JavaFX akan dijelaskan oleh Henry. Henry, silakan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang desain JavaFX. Jadi di sini yang pertama untuk tampilan semuanya itu ada Notepad untuk tampilan semuanya, lalu ada table pen. Ini di sini table pen-nya. Di table pen ini ada tab bandar antariksa, roket robot, roket astronaut, lalu ada peluncuran roket. Di setiap tabnya itu ada horizontal box dan vertical box. Nah, di setiap tabnya itu untuk yang sebelah kanan ini untuk datanya, dan sebelah kiri di sampingnya ini untuk table dan refresh. Lalu selanjutnya itu ada database. Di sini ada untuk memilih database yang akan dipilih dan koneksi dari database-nya. Ya, ini untuk koneksi database-nya dan database yang akan dipilih. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva. Lalu di sini saya akan menjelaskan interaksi dari JavaFX ke dalam from JavaFX ke dalam database. Jadi di sini untuk interaksi itu dibuat kelas controller untuk mengontrol dari JavaFX dari ini peluncuran roket FXML. Jadi di sini semuanya sudah diberi ID dan juga diberi untuk tombol diberi kelas-kelas handle. Jadi di sini misalkan untuk data bandariksa. Bandariksa itu ada sudah diberi ID bandariksa form. Jadi di sini sudah diberi ID dan di kontrol ini juga dideklarasikan agar dapat melakukan interaksi. Jadi setelah menambahkan ID, ini di dan combo box ini diberi ID, dan di bagian buton add bandar ini diberi ID dan juga action. Action itu handle bandar. Jadi action handle bandar ini akan memanggil kelas bandariksa dan akan memanggil konstruktornya itu. Konstruktornya itu ada nama bandar dan string negara. Nama bandar ini akan diambil dari bandariksa form. Dari sini get tag, lalu ada combo box
combo box untuk pilih negara ini, get value. Jadi nilainya ini dimasukkan ke dalam bandariksa, lalu di bawahnya ini ada PDM atau peluncuran data model, yaitu kelas ini, kelas peluncuran data model. Lalu pada kelas peluncuran data model itu memanggil add bandar, di mana bandar sendiri ini berisi kode untuk memasukkan data ke dalam tabel bandar antariksa, yaitu nama bandariksa dan negara. Jadi di sini add bandar, lalu yang dimasukkan, data yang dimasukkan adalah data dari text field dan juga combo box tadi. Jadi misalkan di sini ulang kita masukkan nama bandariksa dan juga negaranya. Jika kita tambahkan, maka dalam database, maka kode tadi akan memasukkan data tersebut ke dalam database. Begitu juga dengan tab lainnya. Misalkan peluncuran roket akan memanggil kelas peluncuran roket dan memanggil konstruktor peluncuran roket, dan data yang diinput adalah data dari text field, combo box, tanggal, dan juga combo box kedua. Itu ada text field launcher form, maka diambil teksnya, combo box diambil value-nya, lalu tanggal di sini diambil value-nya dan diubah menjadi string, dan juga ada combo box yang kedua itu combo box asal bandariksa dan diambil value-nya. Lalu di sini memanggil kelas PDM, objek PDM, lalu menggunakan metode add peluncuran dan memasukkan data dari peluncuran roket tersebut. Lalu untuk selanjutnya penjelasan kode program untuk menampilkan data. Jadi di sini untuk menampilkan data tabel ini, di sini untuk tabelnya sendiri sudah diberi ID, yaitu untuk tabelnya, tabel filenya diberi, untuk tab bagian bandariksa ini sudah diberi ID tab bandar. Lalu untuk tabel kolomnya, untuk tabel kolom sebelah kiri sudah diberi ID B nama bandar, dan juga untuk yang sebelah kanan diberi ID B negara. Jadi di sini sudah diberi ID, lalu di sini dideklarasikan table view-nya di sini menggunakan data dari bandariksa. Lalu untuk tabel kolomnya menggunakan data dari bandariksa dan jenis datanya itu string. Lalu di bagian sini ada tombol untuk merefresh. Untuk merefresh table, di sini gunanya itu untuk menghapus semua data sekaligus memanggil data terbaru. Di sini misalkan tombol refresh 1. Di sini ada observable list bandariksa, lalu mendeklarasikan data, lalu yang diambil adalah data model get bandar antariksa, yaitu kode untuk mengambil data-data dari database, yaitu ada nama bandariksa dan negara. Jadi ini dimasukkan ke dalam tabel kolom, lalu tab bandar ini di set 0 agar datanya terhapus yang lama, lalu ditambahkan data terbaru dari sini. Jadi saat kita lakukan refresh, itu akan mengambil data terbaru. Di sini untuk tombol tambahkan data juga sudah diberi ini perintah fire untuk button refresh 1. Jadi saat kita menambahkan data di dalam bandar antariksa misalnya, lalu kita menekan tambahkan data, itu otomatis akan menekan juga tombol refresh. Jadi data akan otomatis diperbarui. Begitu juga dengan tab-tab lainnya. Sekian dari penjelasan program Project UAS ini. Saya kembalikan Ale. Saya ambil alih kembali. Jadi itulah adalah semua penjelasan yang telah dijelaskan oleh kami dari hasil proyek kami, yaitu peluncuran roket. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.